Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggrena Fitria dengan NPM 1006031 dari kelas Farmasi A akan menjawab soal dari UTS Perbaikan Teknologis dan Solida. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel. Dan yang kedua adalah buatlah suatu formula sediaan tablet lengkap dengan perhitungan penyimbangannya dengan ketentuan pengerjaan granulasi basah untuk NPM akhir yang gasal dan granulasi kering untuk NPM akhir yang genap. Karena saya NPM akhirnya gasal, jadi saya menggunakan granulasi basah. Berikut jawaban dari nomor 1, yang mana metode pembentukan granul sendiri, formasinya meliputi ada wetting, crowd, consolidation, dan juga breakage. Nah, dalam pembuatan granul itu kan si zat aktif sama si zat tambahannya itu disatuin dalam suatu sistem. Nah, ketika penyatuan tersebut akan terjadi interaksi, gaya tarik-menarik, dan juga mekanik. Hal tersebut dinamakan dengan mekanisme ikatan antar partikel. Nah, mekanisme ikatan antar partikel itu dapat menjadi landasan bagaimana pembentukan granul. Dalam pembentukan granul, yang pertama terjadi adalah wetting seperti yang telah saya sebutkan tadi, atau pembasahan, di mana dalam mekanismenya jika dilandasi dengan ikatan antar partikel, terjadi interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair, terdiri dari pendular, funicular, capillary, droplet, dan juga pseudo droplet. Di mana dalam keadaan pendular ini, partikel-partikel diikat oleh jembatan-jembatan cair pada titik kontak obligasi pendular. Kemudian pada funicular terjadi transisi antara keadaan pendular dan kapiler di mana rongga tidak sepenuhnya jenuh dengan cairan. Kemudian keadaan capillary terjadi ketika butiran jenuh yang tadi semua rongganya terisi dengan cairan dan cairan permukaannya ditarik kembali ke pori-pori di bawah kapiler dengan tindakan yang paling diinginkan. Kemudian keadaan droplet di mana ketika partikelnya itu tertahan di dalam atau di permukaan dari tetesan cairan. Kemudian ada pseudo droplet, di mana rongga yang tidak terisi juga tetap ada terjebak di dalam tetesan. Hal ini mungkin terjadi pada pembahasan yang sistemnya buruk. Kemudian dilanjutkan dengan crowd, yang mana dalam mekanisme interaksi antar partikel ini difasilitasi oleh jembatan padatan. Dalam proses ini, jika dilakukan granulasi basah, maka akan melalui proses jembatan cair, namun untuk granulasi kering langsung pada proses jembatan padat. Dalam proses ini, untuk pembentukan jembatan cair, pembasah, proses menjadi partikel, kemudian terjadi drying atau solvent evaporasi dari padatan, kemudian akan membentuk jembatan padat, dan di akhir akan menghasilkan granul dengan kadar air kurang dari 2-3%. Kemudian proses selanjutnya dilanjutkan dengan konsolidasi dengan mekanisme antar partikelnya gaya tarik-menarik, yang mana prosesnya terjadi pada koalisi antara dua granul atau lebih dengan glidan akan membentuk granul yang kompak dan tumbuh besar. Dalam hal ini terjadi gaya elektrostatik dan juga van der Waals. Setelah menghasilkan kadar air yang sedikit,
akan terjadi kohesi antara partikel padat. Selanjutnya, proses selanjutnya yang terakhir adalah proses breakage, di mana dalam proses mekanisme antar partikelnya terjadi mechanical interlocking. Dalam hal ini terjadi penguncian setiap granul menjadi satu kesatuan yang kompak, yang mana dalam hal ini bentuk yang tidak beraturan akan lebih erat, permanen. Namun ketika diberi tekanan berlebih dalam penanganan berikutnya, produk akan hancur.